Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang kelima dari pembahasan kita mengkaji akidah Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Kita masih dalam pembahasan seputar takdir. Telah kita uraikan dua pijakan dasar dalam keimanan kepada takdir. Yang pertama adalah meyakini bahwa segala yang ditakdirkan tidak keluar dari ilmu Allah. Allah Maha mengetahuinya. Dan yang kedua, bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di Al-Lawh Al-Mahfuz. Iya. Kemudian yang ketiga dari dasar keimanan kepada takdir adalah mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menghendakinya untuk terjadi. Iya. Dan ini pembahasan umumul masyiah. Segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabb engkau menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghadan, inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah." Jangan sekali-sekali engkau berucap pada sesuatu, saya akan mengerjakannya besok, kecuali kalau Allah menghendakinya. Iya. Semuanya dengan kehendak Allah. Dan Allah berfirman, "Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim." Siapa yang Allah kehendaki, dia akan disesatkan. Dan siapa yang Allah kehendaki, dia akan dijadikan di atas jalan yang lurus. Dan juga di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasya'una illa yasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Maka apa saja yang ditakdirkan semuanya masuk di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada yang terjadi di langit dan di bumi. Ada sesuatu yang ditakdirkan dan Allah tidak menghendakinya. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam kekuasaan Allah sedangkan Allah tidak mengetahuinya, tidak menghendakinya. Kemudian yang keempat dari pokok keimanan kepada takdir adalah seorang hamba meyakini bahwa seluruh makhluk, zatnya, sifat-sifatnya, gerakannya, itu adalah ciptaan Allah. Allah yang mengadakannya. Allah yang mengadakannya. Iya. Apa yang Allah takdirkan, dari makhluk-makhluk itu, Allah yang menciptakannya. Karena Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian.
siapa yang paling baik amalannya. Dan di dalam hadits Hudzaifah riwayat Al-Bukhari di Khalqi Af'alil Ibad, innallaha khaliqu kulli sani'in wa sun'atah. Sungguhnya Allah menciptakan setiap pembuat dan ciptaannya dan buatannya. Iya. Itu 4 dasar keimanan kepada takdir. Iya. Kemudian dasar yang kelima adalah mengimani bahwa hamba memiliki kehendak pada perbuatan-perbuatannya, tapi kehendak tersebut tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini yang kelima. Yang keempat, kita meyakini semuanya dengan kehendak Allah. Atau yang ketiga tadi, semuanya dengan kehendak Allah. Adapun yang kelima ini, kita meyakini bahwa hamba punya kehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan untuknya kehendak. Diberikan kehendak untuk memilih. Tapi semua kehendak hamba tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut kepada kehendak Allah. Artinya tidak mungkin mereka menghendaki sesuatu, kemudian sesuatu itu terjadi, sedangkan Allah tidak menghendakinya. Iya. Karena semuanya di dalam kekuasaan Allah. Kalau memang makhluk menghendaki itu dan dia terjadi, pasti Allah telah menghendakinya terjadi. Itulah ayat yang kita bacakan tadi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak, ditetapkan bahwa makhluk punya kehendak, kalian berkehendak, kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Kalau memang itu terjadi, pasti Allah telah menghendakinya. Iya. Sebab tidak ada yang ditakdirkan keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi inilah makna dari dasar yang kelima ini. Iya. Allah tetapkan untuk hamba kehendak dalam banyak ayat. Di antaranya Allah firman, liman sya'a minkum ayyastaqim. Siapa di antara kalian yang berkehendak untuk istiqamah? Iya. Allah firman, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak, dia beriman, dan siapa yang berkehendak, dia kafir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia, dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Iya. Baik. Jadi tetapkan untuk hamba punya kehendak. Tapi sekali lagi harus diketahui bahwa kehendak hamba itu tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian yang ke-6, dasar keimanan yang ke-6 terhadap takdir adalah mengimani hikmah Allah. Keumuman hikmah Allah. Bahwa segala perbuatan Allah itu memiliki hikmah. Karena itu, kalau Allah menakdirkan sesuatu, tentunya ada hikmah di belakang hal tersebut. Dan semua dari perbuatan Allah adalah baik. Tidak ada kejelekan di dalam perbuatan Allah. Karena itu dikatakan di dalam hadits, wasyarru laysa ilaika. Kejelekan tidaklah disandarkan kepada engkau ya Allah. Tidak ada kejelekan apapun yang disandarkan kepada Allah. Dari sisi penakdiran. Sebab semua takdir Allah adalah baik.
Semua perbuatan Allah menakdirkan adalah baik. Adapun apa yang Allah cipta, apa yang Allah takdirkan, inilah yang terbagi dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Iya. Ditakdirkan ada orang yang beriman, itu kebaikan. Ditakdirkan ada orang yang kafir, itu keburukan. Ditakdirkan ada ketaatan, ada kemaksiatan, ada yang baik, ada yang buruk. Iya. Jelas ya? Takdir Allah, apa yang ditakdirkan ada yang baik, ada yang buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik. Tidak ada jeleknya. Kenapa? Nah, ini dasar pokok yang keenam. Kita imani bahwa Allah memiliki hikmah di belakang apa yang Dia takdirkan. Iya. Allah menakdirkan kekafiran bagi makhluk. Kekafiran ini adalah tidak baik. Dan Allah tidak ridha kekafiran untuk hambanya. Tapi Allah takdirkan ada hikmah di sisi Allah. Iya. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman sedangkan mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian sehingga diketahui siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Maka adanya ujian tersebut ada hikmahnya di sisi Allah. Kebaikan. Iya, menjadi ujian kekafiran itu supaya tampak siapa yang beriman, siapa yang dusta dalam keimanannya. Jelas ya? Baik. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala pada segala yang ditakdirkan ada. Hanya saja tidak seluruh hikmah itu diketahui oleh makhluk dan diterangkan kepada makhluk. Iya, tapi kewajiban kita adalah berbaik sangka pada Allah dan mengimani bahwa pada setiap yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hikmah di belakangnya. Kemudian yang ketujuh dari dasar keimanan kepada takdir iya, adalah mengimani bahwa hamba itu diperintah dengan perintah-perintah syariat dan dilarang dengan larangan-larangan syariat yang harus dia jauhi. Iya. Dan tidak ada hujjah terhadap makhluk. Tidak ada hujjah bagi makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dasar yang ke-7 disebut oleh para ulama dengan nama maqamul jama' baina asy-syar' wal qadar. Mengkompromikan antara syariat dan takdir. Jadi jangan dipertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Iya. Takdir Allah telah ditetapkan. Segala yang ditakdirkan sudah dipastikan. Sudah kering. Pena-pena menulis, tinta-tinta telah kering, lembaran-lembaran sudah kering. Iya. Penakdiran sudah selesai. Jelas ya? Tapi seorang tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan untuknya. Karena itu jangan dipertentangkan takdir dengan syariat. Kita diberi syariat. Diutus kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunkan kepada kita Al-Quran. Di tengah kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syariat yang dijalankan, perintah yang dilaksanakan, dan ada larangan wajib ditinggalkan. Iya. Maka syariat ini tidak bertentangan dengan apa? Tidak bertentangan dengan takdir. Karena itu seorang tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam meninggalkan syariat. Dia bermaksiat
Tidak boleh dia katakan, oh ini sudah ditakdirkan bagi saya. Iya. Jelas ya? Dia ada ketaatan, dia tidak mau laksanakan. Oh itu tidak ditakdirkan bagi saya. Dari mana dia tahu? Itu yang ditakdirkan baginya. Nah, karena itu tatkala seorang tidak tahu apa yang ditakdirkan baginya dan syariat sudah jelas, maka tidak boleh mempertentangkan antara syariat dengan apa? Dengan takdir. Inilah dasar pijakan yang ketujuh. Iya. Dalam pembahasan takdir. Baik. Jadi ini 7 dasar pijakan di pembahasan takdir. Telah menyimpang di dalam pembahasan takdir ini 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Al-Qadariyah dan yang kedua adalah kelompok Al-Jabriyah. Ya. Walaupun Al-Qadariyah ini ada pembagian-pembagiannya ya. Kadang ada yang membagi Qadariyah menjadi 3, Majusiyah, Musyrikiyah dan Iblisiyah. Ya. Tapi bagi siapa yang membagi kelompok yang menyimpan dalam masalah takdir menjadi Qadariyah dan Jabriyah, ini sudah cukup mewakili. Jadi kelompok Qadariyah itu mengingkari sejumlah tahapan dasar-dasar takdir yang kita sebutkan tadi. Nah, ini kelompok Qadariyah 2 kelompok. Qadariyah ini terbagi 2. Ada yang ekstrim dan ada yang sedang-sedang. Biasa-biasa. Kelompok Qadariyah yang ekstrim kelompok Qadariyah yang ekstrim, mereka mengingkari ilmu Allah. Mengingkari dasar yang pertama dan dasar yang kedua. Iya. Jadi mereka meyakini bahwa perkara itu baru terjadi. Kalau baru terjadi, Allah baru tahu. Kalau baru terjadi, Allah baru tahu. Nah, ini mengingkari ilmu Allah. Dan Qadariyah jenis ini yang dikafirkan oleh para ulama. Sebab dia mengingkari ilmu Allah. Dan itulah yang diingkari oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketika ditanyakan kepada beliau tentang orang-orang Qadariyah di Basra itu. Ma'bad al-Juhani dan kawan-kawannya. Maka beliau katakan, "Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa innahum bara'u minni." Apabila engkau menjumpai mereka, orang-orang Qadariyah itu, katakan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Walladzi nafsu Ibnu Umar biyadihi, demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma qabila Allahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Dikata salah seorang antara mereka memiliki emas sebesar Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Sampai mereka beriman kepada takdir. Iya. Baik. Jadi ini kelompok Qadariyah yang pertama, yang ekstrim. Kelompok Qadariyah yang kedua, yang tengah-tengah atau biasa-biasa, inilah kelompok Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah dan semisalnya. Mereka mengatakan bahwa kehendak hamba kehendaknya sendiri. Dan perbuatan hamba ciptaannya sendiri. Ciptaannya sendiri. Iya. Orang-orang Qadariyah tidak mau mengatakan bahwa kehendak hamba itu di bawah kehendak Allah.
Mereka tidak berkata kalau hamba berkehendak dan dia lakukan atau ada kehendak itu, pasti Allah telah menghendakinya. Tidak mau mereka katakan seperti itu. Demikian pula kalau hamba berbuat, maka menurut mereka itu perbuatan hamba sendiri, ciptaannya si hamba, bukan ciptaan Allah. Dan ini jelas kesesatannya ya. Sebab seluruh kehendak itu masuk di bawah kehendak Allah. Dan seluruh dari makhluk yang ditakdirkan, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Iya. Datnya, gerakannya, ucapannya, usahanya, amalannya, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita bahas. Jadi Qadariyah jenis kedua ini mengingkari tingkatan, mengingkari dasar yang ketiga dan dasar yang keempat. Iya. Sekaligus diingkari dasar yang kelima. Di mana dasar yang kelima di dalam hal ini hamba punya kehendak, tapi kehendaknya tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi ini Qadariyah menyimpang di dasar yang kelima. Sebab mereka hanya mengatakan hamba punya kehendak saja. Tapi tidak tunduk di bawah kehendak Allah. Dan dia sudah menyelisihi dasar yang kelima. Iya. Kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Jabriyah ini, iya, kebalikan dari kelompok Qadariyah. Al-Jabriyah juga terbagi dua. Ada yang ekstrim, dan ada yang biasa-biasa. Kelompok Jabriyah yang ekstrim, kelompok Jabriyah yang ekstrim, itu adalah Jabriyah dari kalangan Jahmiyah. Iya. Mereka mengatakan bahwa hamba majbur zahiran wa batinan. Hamba itu majbur, terpaksa, iya, secara zahir dan batin. Jadi mereka berkata kalau si hamba berbuat, maka hakikatnya yang berbuat bukan hamba. Yang berbuat itu adalah Allah. Ya, ini parah ya kelompok Jahmiyah ini. Dia katakan hakikatnya yang berbuat adalah siapa? Adalah Allah. Jadi zahir dan batinnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kelompok Jabriyah ini berlebihan di dalam menetapkan apa? Al-masyiah dan dalam menetapkan penciptaan. Mereka menyimpang di dasar yang kelima. Iya, mereka lupa bahwa hamba memang punya kehendak. Iya. Atau mereka menyimpang dari sisi mereka tiadakan kehendak dari sisi hamba. Iya. Mereka menyimpang di dasar yang ketiga, menetapkan bahwa segalanya dikehendaki oleh Allah. Dari sisi mereka berlebihan menetapkan hal itu sehingga mereka katakan bahwa hamba tidak punya kehendak sama sekali. Iya. Jelas ya? Nah itu rincian di dasar yang kelima yang kita terangkan. Bahwa betul dasar yang kelima kita tegaskan bahwa hamba punya kehendak. Tapi kehendaknya tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu ayat yang saya bacakan tadi, wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Ini ayat yang agung ya. Terdapat di dalam ayat ini bantahan terhadap kelompok Qadariyah dan kelompok Jabriyah sekaligus. Wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak. Allah tetapkan kehendak bagi siapa? Bagi hamba. Ini bantahan terhadap siapa? Kelompok Al-Jabriyah yang meniadakan dari hamba kehendak. Mereka katakan hamba tidak ada kehendak. Maka ini bantahan untuk mereka. Allah tetapkan hamba punya kehendak. Iya. Illa yasha Allah, kecuali semuanya dengan kehendak Allah. Ini bantahan untuk siapa? Qadariyah yang ekstrim melepaskan kehendak hamba
Sehingga mereka katakan kehendak hamba kehendaknya sendiri, perbuatan hamba ciptanya sendiri. Allah terangkan bahwa semuanya dengan kehendak Allah. Jelas ya? Baik. Jabriyah yang kedua, Jabriyah sedang-sedang. Mereka katakan bahwa hamba itu majbur batinnya saja, zahirnya tidak. Yang zahirnya dia berbuat, bekerja, punya kehendak. Tapi batinnya, hakikatnya yang berkehendak adalah siapa? Adalah Allah. Iya. Ini juga kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir. Baik. Jadi perhatikan ya, 7 dasar kaidah di pembahasan takdir ini. Kalau dipahami dengan benar, dia akan selamat dari orang-orang yang keliru pemahamannya di pembahasan takdir. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya, apa sebab yang menyebabkan seorang itu menyimpang di pembahasan takdir? Ya. Jawabannya ada beberapa sebab untuk hal itu. Di antara sebab pokok yang menyebabkan seorang menyimpang di pembahasan takdir adalah adanya pengkiasan antara perbuatan hamba dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, dikiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan hamba. Iya. Ini mengkias-kiaskan, menyamakan. Jadi kalau si hamba berbuat begini, maka itu tidak layak bagi Allah terjadi. Karena itu orang-orang Qadariyah menyimpang. Ya. Kalau ada sesuatu ditakdirkan, mereka tolak. Kenapa? Dia ukur dengan diri mereka sendiri. Mereka ukur dengan diri mereka sendiri. Oh, ini tidak layak. Oh, ini tidak adil. Ya. Oh, ini tidak benar. Jelas ya? Jadi diukur dengan perbuatannya sendiri. Dan ini letak kesesatan. Karena Allah firman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan Allah firman, "Hal ta'lamu lahu samia." Ya. Apakah kamu tahu bahwa Allah memiliki tandingan? Tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada persamaan. Karena itu tidak boleh mengkiaskan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan makhluk. Ya. Jelas ya? Harus selalu ditanamkan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Semua dari perbuatan Allah, ya, ada hikmahnya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, semuanya adalah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan dari perbuatan Allah, semua perbuatan Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Iya. Nah, ini sebab yang pertama, kenapa ada yang menyimpang dalam pembahasan takdir. Kalau ini melekat dalam dirinya, dia mengkiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah, pasti dia akan menyimpang di pembahasan takdir. Karena itu harus ditanamkan di dalam jiwa. Mengagungkan Allah dan membesarkan Allah. Dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang semisal dengannya. Iya. Sebab yang kedua, yang menjadikan seorang itu menyimpang di pembahasan takdir, adalah tidak membedakan antara dua iradah. Tidak membedakan antara iradah kauniyah dan iradah apa? Iradah syar'iyah. Iya. Ini yang menyebabkan sejumlah kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir jatuh di dalam penyimpangan. Nah, jatuh di dalam penyimpangan. Karena mereka tidak bisa membedakan dua iradah. Lihat ya akibatnya, karena mereka tidak mampu membedakan.
Sekarang orang-orang Qadariyah kenapa mengatakan bahwa perbuatan makhluk ciptaannya sendiri? Kehendak makhluk, kehendaknya sendiri. Kenapa mereka katakan begitu? Ya, mereka kasih contoh. Kalau si makhluk ini berzina, ya, lalu kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya berzina, dan Allah yang menciptakan perbuatannya, berarti ini kita telah berucap keliru kepada Allah. Jelas ya? Tidak mungkin Allah menghendaki hamba berbuat jelek. Itu syubhat mereka. Iya. Karena itu mereka katakan, akhirnya jatuh dalam kesesatan. Mereka katakan bahwa perbuatan hamba itu kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Sudah jatuh di dalam apa? Kesesatan. Ya. Kenapa mereka sesat seperti ini? Mereka nggak paham pembagian iradah. Pembagian apa? Iradah. Iradah itu terbagi dua. Ada iradah kauniyah, ada iradah apa? Iradah syar'iyah. Iya. Jadi pembagian beberapa kalimat menjadi dua. Pembagian beberapa kalimat menjadi dua, menjadi kauniyah dan syar'iyah. Ini pembagian yang penting dalam banyak hal ya. Bukan cuma di pembahasan iradah saja. Pembahasan amr, perintah. Amr terbagi dua. Ada amr kauni, ada amr syar'i. Qadha ada dua. Ada qadha kauni, qadha syar'i. Hukum ada dua. Ada hukum kauni, ada hukum syar'i. Idin ada dua. Ada idin kauni, ada idin syar'i. Iya. Kitabah ada dua. Ada kitabah kauni, ada kitabah syar'iyah. Baik. Jadi ini pembagian memudahkan seorang memahami nusus syariat. Iya. Demikian pula di dalam iradah ini. Iradah terbagi dua. Ada iradah kauniyah, qadariyah. Ada iradah syar'iyah, diniyah. Begitu ya penyebutan lengkapnya. Iradah kauniyah dan iradah apa? Syar'iyah. Iradah kauniyah adalah kehendak yang bersifat penciptaan. Bersifat penakdiran. Iya. Bahwa apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menolaknya. Iya. Jelas ya? Allah berfirman, iya, di dalam Al-Quran, innama amruna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah kami pada suatu kalau kami menghendakinya, aradnahu. Iradah apa? Kauniyah. Kami menghendakinya, kami berkata kun, terjadilah, maka terjadilah hal tersebut. Iya. Iradah kauniyah. Contoh ayat penggunaan iradah kauniyah adalah firman Allah, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Allah menghendaki kejelekan pada satu kaum, tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi terangkan Allah menghendaki, apabila Allah menghendaki kejelekan pada satu kaum. Kejelekan, menghendaki kejelekan, ini iradah apa? Kauniyah. Iya. Jelas ya? Adapun iradah syar'iyah, itu iradah yang mengandung makna mahabbah. Kehendak yang mengandung makna Allah mencintainya. Allah meridainya. Iya. Itu makna iradah syar'iyah. Seperti firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki, Allah menghendaki untuk kalian apa? Kemudahan. Ini kehendak syar'iyah. Allah menghendaki kemudahan bagi orang yang beriman. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak menghendaki untuk kalian kesusahan. Maksudnya iradah syar'iyah. Adapun kauniyah, kesusahan terjadi di tengah makhluk. Jelas ya? Dan Allah berfirman, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah menghendaki untuk mengampuni kalian. Menghendaki kalian bertobat.
Ini kehendak apa? Syariah. Baik, iradah syariah. Ya. Apa perbedaan antara dua iradah ini? Nah, kita bedakan dulu ya. Insyaallah kalau sudah kita bedakan antara dua iradah ini, akan tampak jelas pentingnya pembedaan. Memahami dua makna iradah ini. Perbedaan yang pertama, kalau iradah kauniyah itu kadang dicintai oleh Allah dan kadang tidak dicintai oleh Allah. Berbeda dengan iradah syariah. Iradah syariah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan yang pertama. Iya. Baik. Kenapa iradah kauniyah kadang dicintai, kadang tidak dicintai? Sebab namanya yang ditakdirkan ada yang baik dan ada yang buruk. Iya. Keimanan Allah mencintainya. Itu iradah kauniyah dari satu sisi. Dan kekafiran Allah membencinya. Iya. Dan Allah berfirman, "Wala yarda li'ibadihi al-kufr." Allah tidak meridai kekafiran untuk hamba-hambanya. Allah tidak pernah ridha terhadap apa? Kekafiran. Tapi ditakdirkan ada kekafiran. Jelas ya? Ini iradah kauniyah. Iya. Adapun iradah syariah, kalau Allah perintah, berarti Allah cintai sesuatu tersebut. Iya, diperintah beriman, Allah cinta hal itu. Diperintah salat, Allah cinta hal itu. Perintah-perintah syariat. Baik, ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, iya. Kalau iradah kauniyah itu pasti terjadi. Iradah kauniyah pasti apa? Terjadi. Iya. Karena Allah kalau menghendaki sesuatu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa menolaknya. Berbeda dengan iradah syariah. Iradah syariah, iya, kadang terjadi dan kadang apa? Tidak terjadi. Nah, saya beri contoh. Iradah kauniyah seperti Allah menghendaki ada yang hidup dan ada yang mati. Kalau Allah menghendaki ada yang hidup, maka dia akan lahir hidup. Allah menghendaki ada yang mati, maka dia akan meninggalkan dunia. Iya. Ini semuanya pasti terjadi, tidak ada yang bisa menolaknya. Ini contoh iradah apa? Kauniyah. Contoh iradah syariah. Allah menghendaki orang yang beriman, Allah menghendaki manusia beriman. Saya tanya, benar Allah menghendaki manusia beriman? Hah? Iya. Itu ada di dalam Al-Quran. Berarti ini kehendak apa? Hah? Kehendak syariah. Iradah syariah. Kenapa? Kalau dikatakan iradah kauniyah, maka seluruh manusia pasti akan menjadi apa? Beriman. Dan sekarang manusia semuanya beriman? Tidak. Berarti ini iradah apa? Iradah syariah. Jelas ya? Perbedaan yang ketiga. Kalau iradah kauniyah, ya, itu dimaksudkan untuk selainnya. Iradah syariah dimaksudkan untuk selainnya. Nah, adapun iradah, saya ulangi, iradah kauniyah, tadi iradah kauniyah dimaksudkan iradah kauniyah dimaksudkan untuk selainnya. Adapun iradah syariah itu dimaksudkan pada zatnya sendiri. Pada hal itu sendiri. Nah, karena iradah kauniyah kadang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sesuatu terjadi, sesuatu itu berupa kejelekan. Iya. Ditakdirkan adanya iblis, adanya syaitan. Ini hal yang
Baik atau jelek? Hah? Jelek. Tapi dia dicipta untuk selainnya, ada maksud lainnya. Ya. Karena jebakan iblis, syaitan, terbuka manusia pintu bertobat. Terbuka pintu istighfar. Ya. Jelas ya? Terbuka pintu mujahadah, melawan syaitan. Ada hikmah-hikmah yang lain yang diinginkan. Nah, ini irada apa? Kauniyah. Tapi kalau irada syariah, memang hal itu sendiri dicintai oleh Allah. Pada zatnya dicintai. Diperintah beriman karena memang keimanan dicintai oleh Allah. Berbeda dengan irada kauniyah. Kadang hal itu ditakdirkan, Allah tidak mencintainya. Ya. Hal itu ditakdirkan untuk selainnya, untuk maksud lain. Ya. Ada hikmah di sisinya. Inilah pembahasan umumul hikmah yang kita sudah bahas. Ya. Di dasar yang keberapa tadi? Dasar yang keberapa di pokok pembahasan takdir tadi? Dasar ke-6. Baik, kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat, perbedaan antara irada kauniyah dan irada syariah. Kalau irada kauniyah itu terkait dengan rububiyah Allah dan penciptaannya. Terkait dengan rububiyah dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun irada syariah itu terkait dengan uluhiyah Allah dan syariatnya. Terkait dengan uluhiyah dan apa? Dan syariatnya. Baik. Kemudian yang kelima. Ya. Dan ini yang kelima perbedaan. Mungkin bisa kita pahami dari 4 sisi yang sebelumnya. 4 perbedaan sebelumnya. Pada orang yang taat, itu berkumpul padanya 2 irada sekaligus. Irada kauniyah dan irada apa? Syariah. Abu Bakar beriman. Allah menghendaki Abu Bakar beriman atau tidak? Saya tanya, Allah menghendaki Abu Bakar beriman atau tidak? Ya jelas, Abu Bakar sudah beriman. Ya? Menunjukkan bahwa Allah menghendakinya apa? Beriman. Sekarang Abu Bakar beriman. Kehendak apa ini? Kauniyah atau syariah? 2 sekaligus. Kauniyah dan apa? Syariah. Kauniyah terjadi Abu Bakar beriman. Dan syariah memang keimanan dicintai oleh Allah. Maka pada orang yang melakukan ketaatan, terkumpul padanya 2 irada sekaligus. Irada kauniyah dan irada apa? Syariah. Iya. Baik. Pada orang yang kafir, kekafiran kafir, terkumpul padanya 1 irada saja. Irada apa? Kauniyah. Allah menghendaki Fir'aun kafir. Ini irada apa? Irada kauniyah saja. Karena Allah tidak mencintai apa? Kekafiran. Iya. Kekafiran iblis irada apa? Irada kauniyah. Jelas ya? Baik. Iya. Dan terkumpul irada syariah saja pada keimanan seorang yang kafir. Kafir ditakdirkan oleh Allah kafir. Tapi diperintah untuk beriman. Maka dihendaki untuknya beriman. Itu irada apa? Irada syariah. Fir'aun diajak beriman. Tapi dia tidak beriman. Tapi Allah menghendaki dia diajak beriman. Karena itu Nabi Musa mendakwai Fir'aun untuk apa? Untuk beriman. Maka itu adalah irada syariah dari sisi itu. Baik. Ini tampak ya perbedaan-perbedaan. Karena itu kalau paham pembagian 2 irada ini, sangat mudah sekali menjawab syubhat orang Qadariyah itu tadi. Ketika pezina melakukan zina. Ya. Ini ditegaskan Allah menghendakinya atau tidak? Dia berzina? Allah menghendakinya. Ya, sisa dijawab. Kata orang Mu'tazilah, kalau Allah menghendakinya, berarti Allah menghendaki kejelekan. Benarkah jawaban mereka ini? Ini salah.
Karena ini yang dimaksud di sini kehendak Allah irada yang mana? Irada kauniyah, bukan irada apa? Irada syariah. Perhatikan ya. Jadi mudah menjawab syubhat-syubhat itu kalau seorang memahami apa? Kaidah-kaidah dengan benar. Punya akidah yang lurus. Baik. Jadi ini sebab yang kedua dari sebab manusia menyimpang di pembahasan takdir, tidak pandai membedakan antara dua irada. Irada kauniyah dan irada syariah. Kemudian sebab yang ketiga yang menyebabkan manusia menyimpang di pembahasan takdir adalah terkait dengan pembahasan at-tahsin wa at-takbih al-aqliyani. Al-aqliyanan. Iya. Penghasanan, menganggap baik dan menganggap jelek sesuatu secara akal. Iya. Di sini di dalam pembahasan ini karena telah menyimpang di dalamnya dua kelompok. Kelompok Qadariyah dan kelompok Jabriyah. Ya, kelompok Qadariyah mereka mengatakan bahwa akal secara mutlak yang menentukan ini baik atau ini buruk. Jelasnya? Itu kelompok Qadariyah. Ada kelompok Jabriyah, mereka mengatakan akal tidak ada andilnya menentukan baik atau buruk. Semuanya ketentuan Allah. Ini dua kelompok menyimpang. Iya. Sebab at-tahsin wa at-taqbih itu ada kaitannya dengan akal. Dia semuanya ikut kepada ketentuan dan syariat Allah. Iya. Maka dasarnya sesuatu yang baik dan yang buruk semuanya dengan ketentuan Allah dan akal mampu mencernanya. Mampu untuk apa? Mencernanya. Iya. Bisa dipahami oleh akal. Karena itu tidak ada dari tuntunan syariat kita yang bertentangan dengan akal. Iya. Kalaupun akal tidak sampai ke sana, maka kewajibannya dia beriman dan menerima. Ini masalah pokok. Sebab kadang banyak orang ketika akalnya sudah tidak nyambung, dia tolak mentah-mentah takdir Allah dan ketentuannya. Maka harus dipahami kedudukan akal. Ya, di dalam menganggap baik dan menganggap buruk. Kemudian yang terakhir dari hal yang menyebabkan seorang itu menyimpang di pembahasan takdir adalah sibuk mengurusi perbuatan Allah. Ya. Kalau Allah berbuat begini, menakdirkan begini, dia tanya, kenapa ditakdirkan begitu? Ya. Kenapa dilakukan begini? Kenapa begini dan begitu? Nah ini na'udzubillah, ini tampak ya pada orang-orang filsafat paling banyak kelihatan. Sebab mereka tidak ada yang puas dengan ketentuan syariat. Kalau dibacakan ayat, pasti dia tanya, kenapa ayatnya begini? Kenapa bunyinya begitu? Kenapa tidak begini? Ya. Nah, ini pintu kesesatan waliyadzubillah. Karena itu jangan buka pintu ini terhadap diri. Kapan diketemukan dalam jiwa, langsung dia tutup. Karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang dia lakukan. Mereka lah manusia yang ditanya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat. Nah, manusia ini yang ditanya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat. Iya. Nah ini ikut campur di dalam bertanya apa hikmah, apa illah, apa sebab perbuatan Allah. Ini adalah sumber kesesatan. Adalah sumber kesesatan. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam ta'iyah beliau tentang takdir, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin huwa al-khawdu bi fi'lil ilahi bi illati fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala naw'in min al-jahiliyati. Ya. Dan dasar kesesatan makhluk pada seluruh firqah adalah larut tenggelam di dalam membicarakan apa hikmah, apa illah perbuatan Allah. Apa sebab Allah berbuat seperti itu. Ini kata beliau dasar kesesatan seluruh firqah di tengah makhluk. Karena mereka tidak paham apa hikmah
dari perbuatan Allah. Iya, nah semua dari apa yang Allah lakukan, apa yang Allah takdirkan, Allah terangkan hikmahnya. Iya. Maka akhirnya mereka berada di atas suatu bentuk dari kejahiliaan. Karena orang-orang jahiliyah itu mereka mempertentangkan antara syariat dan takdir. Andai kata Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat kesyirikan. Kami tidak akan jatuh dalam kesyirikan. Mereka bertentangkan antara apa? Syariat dan takdir. Karena selalu dia tanya, ya, kenapa sebab begini, kenapa begini, kenapa begitu. Ini sumber kesesatan. Dan membuat seorang berada di atas dasar kejahiliaan. Iya. Baik. Kemudian masih banyak sebenarnya pembahasan terkait dengan masalah takdir ini. Tapi saya tutup di sini dengan pembahasan beberapa manfaat buah keimanan di dalam membahas keimanan kepada takdir. Ya. Keimanan terhadap takdir ini akan membuahkan manfaat-manfaat besar pada diri seorang hamba, di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya, di dunia dan di akhirat manfaatnya. Di antara manfaat keimanan kepada takdir adalah menunaikan ibadah kepada Allah. Karena ini adalah rukun iman yang keenam. Dan di antara manfaat keimanan kepada takdir, ya, adalah seorang berlepas dari segala kesyirikan. Iya, berlepas dari segala kesyirikan. Sebab kapan keimanannya terhadap takdir baik, maka dia akan semakin murni ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu ucapan Ibnu Abbas, siapa yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada takdir, maka telah sempurna tauhidnya. Iya. Kemudian dari manfaat keimanan kepada takdir, dia akan melahirkan keberanian. Iya. Melahirkan keberanian. Sebab dia tahu, apa saja yang menimpanya, semua dengan takdir Allah. Iya. Kalau itu baik, ditakdirkan, pasti dia dapatkan. Itu jelek, ditakdirkan, pasti menimpanya, walaupun dia berlindung kemanapun. Tapi kalau hal itu tidak ditakdirkan, ya, walaupun dia akan dicelakakan bagaimanapun bentuknya, tidak akan menimpanya. Karena itu, keimanan kepada takdir memberikan kepada seorang hamba keberanian. Juga dari manfaatnya memberikan kekuatan keimanan. Menjadi kuat imannya. Tidak bergeming, tidak goncang di dalam keimanannya. Iya. Baik. Kemudian di antara manfaat keimanan kepada takdir adalah memberikan kepada dirinya kesabaran, mengharap pahala, dan kemampuan menghadapi berbagai bahaya dan kesulitan. Dan di antara manfaat seorang beriman kepada takdir dan memberikan kepada dirinya hidayah, memberikan kepada hatinya hidayah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, ma asaba min musibah illa biidznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Apa saja yang menimpa dari musibah, semuanya dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Iya. Dia dapat hidayah. Ditimpa musibah, dia tahu itu dari sisi Allah, maka dia tunduk, berserah diri dan ridha kepada ketentuan Allah. Dia dapat hidayah. Iya. Dan dari keimanan kepada takdir, memberikan kepada jiwanya kedermawanan. Ya. Sebab bagaimanapun dia berinfak, dia tahu ini apa yang dia keluarkan mengikuti syariat, dia tidak khawatir. Sebab semuanya dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalaupun dia tidak berinfak untuk menjaga dirinya tetap kaya, dia tidak mampu membuat dirinya kaya kalau Allah menghendaki dia fakir. Dan kalau dia selalu mengeluarkan, ya, maka apa yang dia keluarkan tidak akan mengurangi dari hartanya. Kalau Allah menghendaki, ia selalu mendapat kecukupan. Maka ini akan melahirkan suatu hal yang indah dari kedermawanan pada diri seorang hamba.
Kemudian dari keimanan kepada takdir, tawakal dan keyakinan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari manfaat keimanan kepada takdir adalah ikhlas dalam beramal. Iya. Sebab dia tahu semuanya dengan ketentuan Allah. Dia tidak cari dari siapapun, dari makhluk, dan dia tidak pertimbangkan makhluk siapapun. Iya. Ini akan membawanya kepada keikhlasan. Iya. Dan banyak sekali dari manfaat-manfaat keimanan kepada takdir ini. Iya. Baik. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Keyakinan seputar Khulafa Ar-Rasyidin. Berkata penulis rahimahullahu taala, "Wa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha alaihi salatu wassalam Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Uthman ibn Affan, thumma Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum, wa humul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyyun." Iya. Kata beliau, sebaik-baik umat ini setelah nabinya alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar ibn Khattab, lalu Uthman ibn Affan, selanjutnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Ya, mereka adalah para khulafa ar-rasyidun yang mendapat petunjuk. Baik. Saya poinkan di sini 6 pembahasan. Ya. Yang pertama tentang keutamaan khulafa ar-rasyidin. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadits Irbad ibn Sariyah, kata beliau, "Fainahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Abdu 'alaiha bin nawajib." Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku. Gigitlah hal tersebut dengan gigi geraham kalian. Iya. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk berpegang dengan sunnah khulafa ar-rasyidin. Sunnah beliau dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Para khulafa ar-rasyidin kalau mereka bersepakat, maka itu diterima, dijadikan sebagai hujjah pada saat mereka bersepakat berdasarkan nas dari hadits ini. Iya. Dan telah datang penyebutan dari Rasulullah akan datang khilafah setelahnya 30 tahun. Iya. Dan dicatat di dalam sejarah itu, khilafah tersebut masuk dalam rangkaian khilafah Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum. Mereka berempat inilah al-khulafa ar-rasyidun. Iya. Kemudian pembahasan yang kedua tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Yang pertama disebut oleh penulis, wa khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah yang terbaik di tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang dimaksud dengan umat adalah umat al-ijabah. Umat yang sudah menjawab dakwah. Iya.
dari umat Islam. Yang terbaik di tengah umat Islam setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah ibn Abi Quhafah. Abu Quhafah namanya Uthman bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib Al-Qurashi. Ya. Nasab beliau berjumpa dengan nasab Nabi pada Murrah bin Ka'ab. Sama-sama orang Quraisy. Sama-sama orang Quraisy. Ini Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Uthman atau Abdullah bin Abi Quhafah. Orang yang paling pertama beriman kepada Rasulullah dari laki-laki. Bagaimana beliau adalah khalifah Rasulullah yang pertama. Sebaik-baik dari umat ini. Kawan beliau dalam berhijrah. Yang menggantikan beliau dalam sholat dan haji. Amirul Mukminin. Iya. Dan masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq 5 orang dari 10 yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua ini masuk Islam. Iya. Masuk Islam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan keutamaan beliau sangat banyak. Di dalam hadits-hadits Rasulullah dan dalam Al-Quran disebutkan sebagai kawan beliau berhijrah. Dan di dalam tafsir ayat walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Para yang datang dengan kebenaran yaitu Nabi Muhammad dan membenarkan dengannya, Abu Bakar yang membenarkannya, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Iya. Dan ketika Rasulullah sakit, beliau perintah supaya Abu Bakar mengimami manusia. Dan ketika seorang perempuan datang kepada Nabi untuk suatu keperluan, lalu perempuan ini berkata, "Ya Rasulullah, kalau saya datang lagi, lalu saya tidak ketemukan engkau." Kata Nabi, "Kalau engkau tidak ketemukan saya, maka datanglah kepada Abu Bakar." Ya, beliau isyaratkan tentang kedudukan Abu Bakar setelah beliau. Iya. Dan sangat banyak sekali Abu Bakar disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah-masalah besar beliau yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sangat memahami ucapan-ucapan Nabi. Ketika Rasulullah pernah berkhutbah, lalu beliau berkata, "Innallaha khayyara abadan baina ad-dunya wa ma baina ma indahu fakhtara ma indallah." Sungguhnya Allah memberi pilihan kepada seorang hamba. Dia memilih antara dunia atau antara apa yang di sisi Allah. Ternyata hamba ini memilih apa yang di sisi Allah. Nah, maka Abu Bakar menangis mendengar hal itu. Sementara sahabat yang lain, mereka biasa-biasa saja. Mereka tidak terlalu memahami apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Abu Bakar paham bahwa itu adalah pertanda bahwa ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Karena itu beliau radhiyallahu anhu menangis. Iya. Dan keutamaan beliau sangat banyak sekali radhiyallahu anhu. Pembahasan yang ketiga, keutamaan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abil Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurab ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Yang berjumpa di nasab Rasulullah pada Ka'ab bin Lu'ay. Juga dari orang Quraisy, Abu Hafs. Digelari dengan Al-Faruq. Ya, digelar dengan Al-Faruq. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 setelah Nabi diutus sebagai seorang Rasul. Iya. Dan disebutkan bahwa keislaman Umar bin Khattab itu setelah 41 orang lelaki masuk Islam,
dan 11 perempuan masuk Islam. Nah, dan dimaklumi bagaimana doa Rasulullah supaya Umar masuk Islam. Karena itu dalam hadits riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud, kata beliau, mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kata Ibnu Mas'ud, kami terus menerus dalam kemuliaan setelah Umar Ibn Khattab masuk Islam. Beliau adalah khalifah yang kedua. Dan beliau adalah orang yang paling pertama digelari Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Nah, Umar Ibn Khattab seorang yang diberi ilmu yang luas sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat manusia di memakai baju, ada yang menutupi dadanya, ada yang ke pinggangnya. Nah, Umar memakai baju panjang, bajunya dia seret baju itu. Ketika ditanya apa makna takwil mimpi itu ya Rasulullah, maka beliau katakan itu agama Umar, agama yang sangat panjang dan luas. Pernah juga Nabi mimpi meminum susu sampai beliau sangat puas meminumnya, sampai kelihatan kepuasannya di jari jemarinya. Kemudian lebihnya diberikan kepada Umar bin Khattab. Ketika ditanya apa arti mimpi itu, maka Nabi berkata itu adalah ilmu. Itu adalah apa? Ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah melihat dalam mimpi bagaimana Umar bin Khattab, pertama Abu Bakar dulu yang mengambil timba dari sumur, satu timba, dua timba, dan pada timbanya ada sedikit kelemahan. Dan Allah ampuni hal itu. Kemudian berubah, timba itu menjadi korban dan diambil oleh Umar. Maka Umar pun menimbanya sampai semua manusia mampu untuk mengambil manfaat dari air tersebut. Dan berbicara tentang keutamaan Umar sangat banyak. Sebagaimana Abu Bakar dijamin masuk surga, demikian pula Umar dijamin masuk surga. Bahkan Nabi pernah melihat surga milik Umar di perjalanan beliau ketika atau di dalam mimpi beliau melihat surga Umar atau rumah Umar di dalam surga. Nah, baik. Kemudian pembahasan yang ketiga atau yang keempat, keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau Abu Abdullah digelari Dzun-Nurain, Utsman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Bin Abdi Manaf. Ini berjumpa persis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau masuk Islam sebelum Nabi masuk ke rumah Al-Arqam. Dan beliau hijrah dengan 2 kali hijrah. Pernah hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah juga. Dan tidak ada seorang pun yang dikenal dalam sejarah manusia ada yang menikahi 2 putri Nabi kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menikahi Ruqayyah, putri Rasulullah. Setelah itu beliau menikahi, setelah meninggal, maka beliau menikahi Ummu Kulthum. Nah, dan beliau adalah seorang yang kaya, dermawan, banyak berpuasa, banyak melakukan sholat, banyak membaca Al-Quran. Orang yang dikenal sangat pemalu. Sampai Rasulullah SAW juga membedakan Utsman dengan yang lainnya. Nah, pernah suatu hari Nabi duduk di rumah Aisyah dan betis beliau atau paha beliau tersingkap. Abu Bakar masuk, maka Nabi tetap di kedudukannya, tidak berubah. Bercerita. Kemudian Umar masuk, diizinkan, Nabi tidak berubah. Begitu Utsman masuk, maka Nabi duduk dan memperbaiki bajunya.
Iya. Memperbaiki bajunya. Maka ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar masuk, Umar masuk, engkau tidak berubah. Tapi ketika Utsman masuk, kamu duduk, kamu perbaiki bajumu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika?" Tidakkah patut saya malu dari seorang lelaki yang para malaikat malu darinya? Malaikat saja malu dari siapa? Utsman bin Affan. Iya, radhiyallahu taala anhu. Dan banyak ya hadits-hadits tentang keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian setelah itu adalah pembahasan yang kelima, keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Iya. Abu Thalib, nama beliau Abdul Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul Hasan. Kunyah beliau. Beliau adalah anak kecil yang paling pertama masuk Islam. Iya. Sebab yang pertama masuk Islam dari laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari perempuan adalah Khadijah bintu Khuwailid, perempuan merdeka. Dan dari itu laki-laki merdeka ya. Kemudian dari anak kecil yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Dan dari orang yang waktu itu adalah sebagai budak yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Nah, ini yang paling pertama masuk Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Yang Fatimah merupakan pemimpin perempuan di sorga. Iya. Dan beliau adalah ayah dari Al-Hasan dan Al-Husain, dua cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi bendera di perang Khaybar sehingga dibukakan kemenangan dari Allah dan disebut bahwa dia adalah seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Dan Rasulullah bersabda kepada beliau, "Anta minni bimanzilati Harun min Musa, illa annahu la nabiyya ba'di." Sungguhnya engkau wahai Ali di sisiku itu kedudukannya seperti Harun dari Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Dan Rasulullah bersabda, "Man kuntu maulahu fa Aliyun maulah." Siapa yang saya merupakan walinya, maka hendaknya Ali juga adalah walinya, dia cintai. Iya. Dan Ali bin Abi Thalib pernah berkata sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim, "Walladzi khalaqal habba wa bara'an nasama, innahu la ahdun nabiyyil ummi ilayya, annahu la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq." Demi yang menciptakan biji-bijian dan mengeluarkan tumbuhan dari bijian itu, sungguhnya itu adalah janji dari Nabi Al-Ummi kepadaku, Nabi Muhammad, bahwa tidak ada yang mencintaiku kecuali seorang mukmin dan tidak ada yang membenciku kecuali seorang munafik. Iya. Maka siapa yang cinta kepada beliau itu dari keimanan, dan siapa yang benci kepada beliau maka itu adalah ciri kemunafikan. Ciri kemunafikan. Kemudian pembahasan yang keenam, urutan Khulafa ar-Rasyidin dalam khilafah dan keutamaan. Ya. Sini penulis memberikan urutan ya, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ini urutan. Dari sisi khilafah, ini urutan disepakati oleh para sahabat. Abu Bakar khalifah yang pertama, Umar khalifah yang kedua, Utsman khalifah yang ketiga, dan Ali adalah khalifah yang keempat. Siapa yang merubah urutan ini, maka itu dianggap menyelisihi kesepakatan para sahabat. Iya. Ingat, kalau menyelisihi kesepakatan para sahabat, itu dianggap sebagai orang yang berbuat bidah dalam agama. Pasti dia dianggap sebagai mubtadi'. Iya. Dianggap sebagai ahlul bidah. Karena Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya
dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka ini dari sisi khilafah. Ya, ini bukan masalah yang gampang. Tapi dari sisi keutamaan, urutan yang pertama Abu Bakar yang paling utama. Kemudian Umar. Kemudian Utsman, kemudian Ali. Abu Bakar, kemudian Umar, ini kesepakatan para sahabat. Siapa yang menyelisihinya, dianggap sesat dan dianggap ahlul bidah. Tapi urutan Utsman kemudian Ali, ini adalah hal yang dipegang di kebanyakan ulama di generasi awal. Ada silang pendapat sedikit di antara ulama yang mendahulukan Ali di atas Utsman dari sisi keutamaan saja. Ya, tapi ini dulu di masa dahulu. Namun setelah itu mereka sepakat bahwa Utsman lebih utama daripada siapa? Daripada Ali. Ya, karena itu dipilih oleh Abdurrahman bin Auf sebagai khalifah yang menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kisah Ahli Syura yang masyhur. Baik. Jadi ini urutan. Ya, jadi harus dibagi dua ya urutannya. Dari sisi khilafah dan dari sisi apa? Keutamaan. Ya. Dan ini semuanya punya timbangan di tengah ahli sunnah. Ya Allah Ta'ala. Baik, selesai untuk sesi ini. InsyaAllah Ta'ala kita sambung nanti sesi berikutnya setelah sholat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.